Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang semoga kita senantiasa dalam bimbingan dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas dan kewajiban kita ketika kita masih hidup di dunia ini adalah bagaimana kesungguhan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh, mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, bersama-sama memiliki andil dan kontribusi untuk membangun masyarakat yang saleh, mujtama'an saleh. Kenapa kita harus menjadi orang-orang saleh? Kenapa seluruh waktu kita, tenaga kita, dan semua kesibukan kita pada ujungnya harus bermuara menjadikan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dan menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan mewariskan buminya, mewariskan dunia, dan juga mewariskan surga hanya kepada hamba-hambanya yang saleh. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya, dan sungguh benar-benar kami telah tulis di dalam kitab Az-Zabur min ba'di dzikr, setelah disebut oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya annal arda, sesungguhnya Allah mewariskan bumi kepada hamba-hambaku yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ini menunjukkan kepastian, keniscayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin melalui ayat ini kebahagiaan fid dunya wal akhirah bagi hamba-hambanya yang saleh. Sementara sahabat Abdullah bin Abbas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bumi di sini adalah ardhud dunya wal akhirah, bumi yang ada di dunia dan juga ardhul jannah, dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat ini menyemangati kita agar tidak ada waktu yang kita manfaatkan, tidak ada tenaga yang kita kerahkan, tidak ada harta yang kita belanjakan, kecuali semuanya akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh. Perhatian kita kepada keluarga kita juga harus memastikan bahwa
sistem pendidikan yang kita terapkan kepada putra-putri kita, mengkondisikan seluruh anggota keluarga kita, semuanya harus kita pastikan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, putra-putri yang saleh dan salihah. Karena inilah yang bisa menjamin agar kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada kita ketika putra-putri kita saleh dan salihah, maka mereka adalah aset kekayaan yang luar biasa, bukan hanya membanggakan di dunia, tetapi juga membanggakan kita para orang tuanya di akhirat nanti. Sehingga di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Idza mata ibnu Adam," apabila manusia meninggal dunia, semuanya terputus, dan yang terus mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan, menerangi kuburnya, memberikan manfaat di akhirat nanti, ada 3: sedekah jariyah, harta yang disedekahkan, wakafnya, infaknya. Ini menjadi amal yang terus mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Kita belajar, kita membaca, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketika kita mengetahui kebenaran, menambah ilmu, maka ilmu itu kita amalkan, lalu kita sampaikan kepada keluarga kita, masyarakat kita. Maka ketika itu menjadi ilmu yang manfaat, maka ilmu itu akan terus membersamai kita, mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan. Dan yang ketiga, awaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang ditinggalkannya, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Inilah berita gembira dari Rasulullah SAW, bahwa ketika kita sungguh-sungguh mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, ini akan dapat membahagiakan kita para orang tua di dunia dan di surga. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira. Innallaha la yarfa'u, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang tua di surga. Maka ketika orang tua ini diangkat derajatnya di surga, maka dia merasa heran. Kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, apa gerangan yang menjadikan aku diangkat dan dimuliakan di surga ini? Karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ia heran, merasa sepertinya amalnya biasa saja. Sehingga ketika diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia kaget dan kemudian bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Apa gerangan yang menjadikan aku diangkat dan dimuliakan seperti ini ya Allah? Lalu dijawab, "Bistighfari waladika laka ba'dak." Ini adalah karena anakmu yang saleh, yang selalu memohonkan ampun kepada Allah ketika engkau sudah meninggal dunia. Terus dia ingat dalam doa-doanya mendoakan kedua orang tuanya. Tidak mungkin seorang anak selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, kecuali anak itu adalah anak yang saleh dan salihah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, ketika ada orang tua yang dimuliakan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dipakaikan mahkota kemuliaan, dipakaikan jubah kemuliaan, maka dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, apa yang menjadikan aku dimuliakan seperti ini? Lalu dijawab, "Bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Karena kesungguhanmu, pengorbananmu, perhatianmu untuk mendidik putra-putrimu menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan hari-harinya selalu menghiasi hidupnya dengan Al-Quran. Dan ini tidak mungkin kecuali anak yang saleh dan salihah, yang kemudian ternyata dapat mengangkat derajat orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, mengapa kemudian kita harus bersungguh-sungguh
menjadi pribadi mukmin yang saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis sahih bahwa orang-orang yang saleh hidup dan matinya senantiasa mendapatkan banyak kiriman doa dari orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita ketika kita tahiyat dalam tasyahud kita adalah berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan bagi kami dan semoga keselamatan kesejahteraan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Ini doa yang selalu kita baca, mendoakan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan bayangkan berapa juta umat Islam yang setiap kali salat membaca doa ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza qultumuhu," apabila engkau selalu membaca doa ini dalam tasyahudmu, dalam salat, asabat Abdullah salihin, maka itu akan mengenai sasaran kepada hamba Allah yang saleh dimanapun berada, fi kulli makan. Bahkan para ulama mengatakan al-ahya minhum wal amwat, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan doa keselamatan, doa ketentraman, doa kedamaian dari setiap hamba Allah yang melaksanakan salat. Maka inilah pentingnya kita untuk selalu bersungguh-sungguh menjadi hamba yang saleh, menjadi ayah yang saleh, menjadi pekerja yang saleh, menjadi pejabat yang saleh, menjadi pemimpin yang saleh, menjadi anak yang saleh. Karena dengan demikian hidup dan mati kita senantiasa mendapatkan kiriman doa dari setiap hamba Allah yang melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terakhir, kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Sebab Al-Quran menceritakan kepada kita, salah satu yang disesali oleh manusia ketika telah tiba ajalnya, kematiannya, ketika sudah menghadap Allah, maka salah satu yang disesali oleh manusia adalah mengapa ketika di dunia diberikan umur, ada kesempatan, diberikan beragam nikmat oleh Allah, tidak digunakan untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Maka begitu datang kematian baru terasa menyesal. Dan bahkan Al-Quran mengabadikan ada manusia-manusia yang menyesal itu kemudian ingin dikembalikan ke dunia agar bisa menjadi orang yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang mereka, maka Allah menyampaikan qala rabbirji'un. Ada manusia yang kemudian meminta kepada Allah, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa kembali ke dunia dan kemudian menjadi orang yang saleh. Boleh jadi ketika di dunia dulunya dia tidak pernah salat, dia meninggalkan puasa Ramadan, hidupnya bergelimang dengan maksiat, kemungkaran, kezaliman. Maka begitu datang kematian, ia menyesal dan minta kepada Allah agar dikembalikan di dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa menebus kekuranganku dengan beramal soleh terhadap apa-apa yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Apakah dikabulkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Allah katakan sekali-kali tidak. Itu hanya sekedar harapan, sekedar ucapan. Tetapi Allah telah menetapkan hukumnya yang tidak pernah akan berubah. Ketika manusia sudah meninggal dunia, ia tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Wa min wara'im barzakh. Di belakang mereka ada alam barzakh. Tinggal dikubur. Dan kemudian ia menunggu sekian ratus tahun sampai datangnya hari kiamat. Dan disitulah hari kebangkitan. Hari diminta pertanggungjawaban. Dan kemudian akan dihitung amal manusia baik dan buruknya. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka ia hidup dalam kebahagiaan dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Waman khaffat mawazinuhu, tapi siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, maka kemudian ia akan digiring untuk masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Di akhir surat Al-Munafiqun, Allah juga ceritakan kepada kita, ada manusia yang di masa hidupnya telah diberikan harta, diberikan rezeki, diberikan beragam nikmat, tetapi ia tidak gunakan itu untuk beribadah kepada Allah. Tidak dibayar zakatnya, tidak suka berinfak, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, bakhil. Tidak ada kontribusinya untuk kemajuan umat. Maka ketika itu ia menyesal, dan penyesalan itu sayangnya datang ketika ajal tiba, tetapi itu sama sekali tidak memberikan manfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah, keluarkan dari harta kita untuk membantu fakir miskin, untuk membangun masjid rumah Allah, tempat-tempat ibadah, untuk mencetak generasi-generasi Qurani, penghafal Al-Quran, untuk membantu orang-orang yang kesulitan, untuk berwakaf dan lain sebagainya. Keluarkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian mendatangimu dan kemudian muncul penyesalan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu datang ajal, dia minta kepada Allah agar ditangguhkan sebentar saja. Untuk apa? La'alli fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dia minta ditangguhkan sebentar ajalnya, fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan agar aku dapat menjadi orang-orang yang saleh. Dan Allah katakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sama sekali tidak akan pernah itu terjadi, karena Allah tidak akan pernah memajukan atau menangguhkan ajal seorang ketika telah tiba. Karena itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak ada pilihan lain kecuali kita ketika masih hayat, masih dikandung badan, masih Allah berikan nikmat kepada kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk menjadikan kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi orang-orang yang saleh, agar kita meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة الظالمين وانصر عبادك الموحدين على أعدائك أعداء الدين في كل مكان وزمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, Engkau angkat kesulitannya dan berikan kemudahan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Engkau kabulkan. Allahumma aghithna, Allahumma askina ghaizan mari'an ghadaqan nafi'an ghaira dhar ajilan ghaira ajil. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah kehidupan ekonomi kami, berkailah kehidupan berbangsa bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah dan mudahkanlah kami semuanya menjadi hamba-hambamu yang saleh. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la